Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan membawakan alur cerita dari serial anime yang berjudul Kaiju nomor 8 episode ke-8. Dan tak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin minta untuk subscribe dan dukung channel ini, agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Setelah persiapannya telah selesai, nampak Soshiro akan menyerang Kaiju nomor 8. Di lain sisi, Kafka yang mengetahui betapa dahsyatnya tinju yang ia miliki, membuat sang MC tak bisa menggunakannya untuk menyerang wakil kaptennya sendiri. Di tengah Kafka yang sedang berpikir, namun secara tiba-tiba melihat sang wakil kapten berhasil menembus kulit tebalnya, jelas saja membuat Kafka langsung terkejut dan merasa jika ia akan mati jika menahan diri terus-terusan. Tak lama kemudian, nampak Soshiro kembali melancarkan serangan beruntun yang membuat sang Kaiju nomor 8 kembali terluka karena ia tak sempat mengeraskan tubuhnya. Kafka pun merasa jika wakil kaptennya jauh lebih cepat dari Kaiju nomor 9 yang ia lawan sebelumnya. Saking cepatnya, bahkan gerakan Soshiro kali ini tak seperti gerakan manusia. Melihat inti di tubuhnya terbuka, jelas saja Kafka langsung meregenerasi tubuhnya. Kafka pun baru mengetahui jika meregenerasi tubuh membutuhkan banyak sekali stamina. Tak lama kemudian, nampak Kafka mulai bisa mengimbangi kecepatan sang wakil kapten. Tak hanya itu, ia juga mampu menahan tebasan dengan tinjunya. Melihat Kaiju nomor 8 mampu mengimbangi kecepatannya, Soshiro pun merasa jika musuhnya kali ini ialah Daikaiju. Akan tetapi, ia merasakan suatu keanehan sejak pertama kali pertarungannya dimulai. Tak ingin ambil pusing dengan hal tersebut, nampak Soshiro mempersiapkan kuda-kuda untuk melakukan serangan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan secara tiba-tiba, untungnya Kafka bukan mengincar tubuh Soshiro, melainkan hanya mematahkan badannya saja. Dan tentu saja hal itu ia lakukan agar bisa kabur dari sana tanpa melukai wakil kaptennya. Soshiro yang gagal menghabisi Kaiju nomor 8 pun langsung melaporkan hal itu kepada sang kapten. Sementara itu, nampak Kikoro yang sedang memikirkan apakah ia bisa mempercayai Kafka meski dia adalah sosok Kaiju nomor 8. Namun tak lama kemudian, nampak Kafka datang yang membuat Kikoro sangat bahagia karena dia berhasil kabur dari wakil kapten. Setelah minta maaf karena telah membiarkan Kaiju yang melukainya kabur, nampak Kikoro dengan wajah memerah berkata jika ia tak mempermasalahkan hal itu. Melihat Kafka ingin pergi karena khawatir dengan Reno dan Iharu, Kikoro pun langsung menghentikannya karena seharusnya Kafka khawatir pada dirinya sendiri. Setelah itu, nampak Soshiro yang sedang memikirkan sesuatu dan dihampiri oleh Mina. Karena wakil kaptennya jarang terlihat murung, Mina pun langsung memotretnya sebagai kenang-kenangan. Setelah mereka membahas sosok Kaiju nomor 8, Soshiro pun baru menyadari jika Kaiju nomor 8 belum pernah menghabisi seseorang sejak kemunculannya pertama kali. Dan hal itu membuat Soshiro mengingat perasaan anehnya saat bertarung melawan Kaiju nomor 8. Ia pun mempertanyakan mengapa Kaiju itu malah menyerang senjatanya dan bukan dirinya. Terlebih lagi dilihat dari caranya bergerak dan bereaksi, Soshiro pun meyakini jika ia seperti bertarung dengan manusia dan bukan Kaiju. Meski merasa yakin akan hal itu, namun saat mendengar jika sang kapten tak peduli dengan tipe Kaiju apapun karena tugasnya hanya menghabisi mereka, Soshiro pun tanpa ragu membenarkan hal itu. Tak lama kemudian, nampak Ikaruga menghubungi mereka berdua. Ia lalu melaporkan jika Kaiju yang menyerang Reno dan Iharu merupakan Kaiju yang muncul saat ujian sebelumnya. Dan lebih mengejutkannya lagi, Reno dan Iharu bertemu dengan Kaiju itu saat ia dalam wujud manusia. Setelah itu, nampak Kaiju nomor 9 berjalan sempoyongan di tengah jalan raya, sampai-sampai membuat pengemudi terganggu dan turun dari mobilnya untuk menegurnya. Namun secara tiba-tiba, setelah mengambil tubuh pengemudi itu, nampak si Kaiju humanoid sedang mengemudi sembari mendengar berita di radio. Diketahui jika isi berita itu melaporkan bahwa Kaiju humanoid yang muncul di tempat ujian akan diberi nama Kaiju nomor 9. Setelah mempertanyakan bagaimana cara membunuh sang MC, nampak Kaiju nomor 9 akan bersembunyi terlebih dahulu sampai ia terbiasa dengan tubuh barunya. Scene kemudian berpindah ke rumah sakit. Nampak Reno yang terbangun dari pingsannya dan mendapati Kikoro serta Kafka yang telah berada di sampingnya. Melihat keadaan seniornya yang baik-baik saja, jelas saja Reno merasa bersyukur. Tak lupa juga ia mengucapkan terima kasih karena Kafka telah menyelamatkan dirinya dan juga Iharu. Namun saat melihat reaksi Kikoro dan Kafka, Reno pun dibuat terkejut dan ternyata
Di tengah mereka yang sedang panik, nampak Kikoru beralasan jika alasan Reno berterima kasih kepada Kafka karena ia telah menemukan organ reproduksi Yojo. Dan untungnya Iharu langsung percaya dengan alasan yang dibuat Kikoru barusan. Ia juga berkata jika kaiju nomor 8 sangat keren karena bisa menghempaskan kepala nomor 9. Namun saat mendengar perkataan barusan, Kafka malah tersipu malu yang membuat Iharu mempertanyakannya. Setelah itu, nampak pasukan pertahanan merayakan keberhasilan misi pertama mereka, serta merayakan kesembuhan Reno dan juga Iharu. Kafka lalu meminta pegawai restoran untuk masuk dan menyajikan hidangan utama untuk mereka semua. Namun saat mereka menyajikan Wagyu A6 yang sangat mahal, jelas saja Kafka dan yang lainnya merasa terkejut. Pegawai itu pun berkata jika mereka harus menyajikan yang terbaik untuk pesta yang diatur oleh Izuma Haruichi. Meski Izuma meminta menu yang paling murah, namun pegawai restoran itu tak mempermasalahkannya karena mereka bisa membayarnya dengan harga termurah. Mendengar hal itu, Kafka pun menanyakan siapa sebenarnya Izuma Haruichi. Kikoru pun memberitahukan jika dia adalah tuan muda dari perusahaan Izumo Teknologi. Bahkan kekayaannya jauh di atas kekayaan keluarga Shinomiya. Setelah itu mereka semua bersiap untuk bersulang dengan dipimpin wakil Kapten Soshiro. Singkat waktu, di saat mereka menyantap makanan dan terasa sangat damai, nampak Reno berterima kasih kepada wakil Kapten karena telah mengadakan pesta seperti ini. Mendengar hal itu, Soshiro pun berkata jika pertunjukan sebenarnya baru akan dimulai. Dan benar saja karena tak lama setelah itu, tak hanya Kikoru dan Iharu, bahkan Kaguragi, Izumo, serta Kafka juga ikut-ikutan ribut. Meski mereka pada awalnya saling cekcok satu sama lain, namun tak lama kemudian keributan itu berubah menjadi pembahasan tentang misi mereka sebelumnya dan saling mengevaluasi tentang kekurangan masing-masing. Di luar ruangan, nampak Izumo bertemu dengan si kepala restoran. Dan ternyata kepala restoran yang bernama Dojima itu mengenal Izumo dan keluarganya sejak lama. Dan setelah mendengar pembicaraan mereka, sepertinya Izumo mempunyai masalah dengan sang ayah karena udah lama ia belum bicara dengannya. Tak lama kemudian mereka dikejutkan dengan kedatangan Kaguragi. Izumo pun mengetahui jika Kaguragi mendengar permasalahannya dengan sang ayah. Namun saat Kaguragi tak menghiraukan pembicaraan mereka dan hanya ingin pergi ke kamar mandi, Izumo pun merasa jika rivalnya itu tak suka mencampuri urusan orang lain. Kembali ke tempat pesta, nampak Soshiro meminta semua bawahannya untuk tenang karena dia ingin memberitahukan kabar yang sangat penting. Dan ternyata, mendengar hal itu tentu saja Kafka merasa sangat senang dibuatnya. Para petugas yang lainnya pun turut bahagia karena Kafka telah dipromosikan dari seorang kadet menjadi petugas resmi seperti mereka. Scene kemudian berpindah. Nampak Kafka telah dilantik oleh sang Kapten Ashiro Mina. Dan saat hendak keluar dari sana, Mina lalu minta Kafka agar tidak senang dulu karena jalannya masih panjang untuk bisa bertarung di sisinya. Mendengar hal itu Kafka pun merasa senang karena Mina tak melupakan janjinya. Singkat waktu, Mina pun memberitahukan jika ia akan mendiskusikan perihal kaiju nomor 8 dan 9 di markas besar dan akan menyerahkan tugasnya di sini pada wakil Kapten Soshiro. Kafka pun dibuat terkejut saat mengetahui jika Soshiro lah yang merekomendasikannya untuk menjadi petugas resmi. Mina pun meminta Kafka untuk memenuhi ekspektasi sang wakil kapten agar ia tak merasa kecewa. Pada malam harinya setelah belajar di perpustakaan, Kafka mendapati ruang latihan yang masih terbuka dengan lampu yang menyala. Namun ternyata melihat gerakan sang wakil kapten, Kafka pun menyadari jika ia sedang mensimulasikan pertarungannya dengan kaiju nomor 8 alias dirinya. Melihat betapa mengerikannya kekuatan sang wakil kapten, jelas saja membuat Kafka merasa gemetar. Singkat waktu setelah mereka basa-basi satu sama lain, Soshiro pun memberitahukan jika ia sedang mencari strategi untuk melawan kaiju nomor 8 agar bisa membelahnya dengan satu kali tebasan. Soshiro merasa jika sebelumnya strateginya gagal karena ia seharusnya menggunakan seluruh kekuatannya sejak awal pertarungan. Sang wakil kapten juga merasa jika kaiju nomor 8 sama kuatnya dengan nomor 9. Karena petugas biasa takkan bisa menghadapinya, ia pun akan menangani mereka seorang diri. Mendengar hal itu sang MC pun kagum dengan Soshiro karena ia tak hanya membuat para warga kota merasa aman, tapi dia juga membawa ketenangan bagi bawahannya. Kafka lalu berkata jika ia akan melakukan yang terbaik di tugasnya nanti.
Meski berkata hal demikian, namun Soshiro tetap menaruh 1% harapannya kepada Kafka. Setelah itu, Soshiro memberitahukan jika ia akan kembali ke kantornya dan meminta Kafka untuk tidur. Di sisi yang lain, tanpa disadari oleh para petugas keamanan, di malam itu ada beberapa kaiju bersayap yang melintas di atas kota mereka. Nah itu dia alur cerita episode ke-8 dari anime Kaiju nomor 8. Anul Story akan menceritakan episode ke-9 minggu depan. Karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.